Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Visitarian. Selamat datang di podcast kami. Podcast Visip Winsa Musik. Ngobrol seru dan asik. Saya Maulana Izzuddin Sultan. Saya Fiona Aulia Rahma. Saya Safia Azhara. Dan saya Laili Nur Izarani. Halo teman-teman. Halo. Hai. Hai. Kita udah lama banget gak sih nggak ngobrol-ngobrol? Iya, lama banget Apa nih, udah tiba-tiba berbulan-bulan tahun. Itu tuh kenal Lama banget. Kalian tahu nggak sih sekarang kan lagi banyak isu yang lagi booming tuh. Iya, banyak banget. Apa nih? Tahu nggak sih pemimpin tertingginya Iran Ali Khamenei, walaupun dia wafat tapi tatanan negaranya internalnya tuh nggak runtuh gitu loh. Kok bisa gitu ya? Bisa. Kenapa ya? Kenapa sih? Apa ya? Oh iya, tapi kok Irak dan Libya yang notabene itu negara Islam, tapi kok bisa ya kacau ketika pemimpinnya wafat? Iya kan padahal ini negara Islam gitu loh. Nah, kalau Irak dan Libya itu keduanya itu punya konsep pemerintahan faksional yang dimana tuh pemimpinnya itu punya militer yang kuat gitu. Oh gitu. Iya. Juga sih. Mungkin karena kedua negara itu sentralistik dengan tokoh pemimpinnya. Jadi ketika tokoh ini wafat, maka ya udah kebijakan ya itu nggak ada yang mengatur lagi. Jadi nggak ada kepala hilang, udah tubuhnya meninggal. Berarti konsep sentralistik ini iya kan sentralistik Iya, ini. sentralistik. Itu kayak konsep monarki gitu ya. Jadi kayak milik pemerintahan dan negara Arab Saudi sama Brunei Darussalam ya nggak sih? Iya. Tapi sadar nggak sih ada kesamaan antara Libya, Iran, Irak sama Arab Saudi? Apa tuh? Nah, mereka itu negara berbasis teokratis. Sepakat aku dengan Fiona. Aku tuh sempat dengar wawancara antara Pak Oli dosen kita tuh. Dia sempat diwawancara di TV9 mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Beliau menyebutkan kenapa Iran sama Syria tidak kacau walaupun Ali Khamenei itu wafat. Dia bilang gini, bahwasanya sistem pemerintahan Irak itu teokratis yang berbasis ulama. Teokratis itu sebenarnya sistem pemerintahan itu berbasis agama, tapi dia tidak didasarkan pada satu pemimpin mutlak. Tapi mereka ada sebuah sistem yang dipegang oleh para pakar dan ulama. Gitu. Iya sih. Iya, aku juga sempet dengar Pak Owen ngomong ini. Tapi yang masih aku bingungin itu ya, apa sih maksud dari teokratis ini dan maksud dari konsep ulamanya itu gimana gitu. Aku masih bingung tadi itu gimana. Iya, kalau dari beliau itu, yang kita pecah itu ya. Teokratis itu sistem pemerintahan ajaran kita, Teo. Nah, ulama ini dipegang para ahli dan para pakar. Nah, itu pun para pakar yang beragama Islam jadi bisa disebut sebagai ulama. Jadi setiap orang yang memiliki kompetensi mereka memegang bagian sendiri. Nah, pemimpin ini itu yang menganalisa yang menerima semua usulan tersebut. Oh kayak gitu. Terus kalian tahu nggak sih? Apa sih? Apa nih? Pasti Ada satu tokoh Iran yang berada di Teluk Amerika. siapa tuh? Ada. Siapa tuh? Tahu dia ya. Namanya itu Reza dia tuh yang Reza pro Pahlavi. Amerika tuh dia yang ngasut-ngasut gitu. Oh itu ya. Tapi dengar-dengar juga ya Reza Pahlavi ini diasingkan ke Amerika nggak sih karena dia ngasih propaganda kayak gitu ke Iran. Jadi masyarakat Iran tuh kayak menolak gitu ya, makanya dia diasingkan ke Amerika gitu loh. Nah, dari faktor ini, Iran itu mendoktrin di setiap pelosok daerah yang dimana tuh untuk anti-imperialisme Imperialisme yang
setuju banget sama Fiat. Doktrin laknat itu emang udah jadi senjata utama Iran buat vaksinasi mental rakyatnya terhadap propaganda barat. Dan makanya si Reza Pahlavi ini itu coba-coba bikin gaduh dari Amerika Serikat buat rakyat Iran. Terus buat si rakyat Iran ini jadi makin kompak. Beda kalau sama Irak atau Libya. Oh, yang apa dia itu sukanya madu domba. Jadi aku dapat dari Iran ya, kita bisa dapat sebuah pelajaran dari Iran. Saya Iran membuktikan besar ketahanan negara, kedaulatan sebuah bangsa itu tidak ditentukan oleh sosok siapa pemimpinnya dan seberapa kuat militernya, tapi bagaimana nilai dan juga arah pandangan bangsa itu ditanamkan kepada seluruh penduduknya. Makanya mereka kuat di sini. Itu jadi intinya nih ya, Amerika ini kayak kurang memprediksi gitu ya. Dia menganggap Iran itu hampir sama kayak Irak ataupun Libya. Padahal si Iran ini masih ada beberapa hal lain yang nggak diketahui sama Amerika gitu. Langkah Amerika kali itu juga berarti termasuk gagal gitu ya dalam menghadapi mental ini. Berarti termasuk gagal dong itu. Gagal sih. Gagal nggak sih? Juga menurutku ya, tujuan nuklir itu kan kepada Iran itu sebenarnya itu bukan nuklir secara harfiah, tapi itu secara nyata adalah smart hormuz tuh. Nah, sekarang kalau aku ditutup oleh Iran, harga BBM seluruh dunia itu cuma Indonesia yang bisa mempertahankan yang harga BBM. Jadi makanya dari itu kayak Amerika itu harus Iran tuh apa ya, kayak masih kecolongan celah gitu kan, masih benar ada celah Celahnya tuh punya gitu kan ya. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya. Kalau sekarang itu sudah mengalami kekalahan gitu. Kita Iya, lihat kayak banyak ruginya nggak sih? Iya, Iya kan? Kita lihat ya akhirnya gimana tuh? Kalau udah rugi banyak kali Banyak, masih banyak. ada gitu. yang menjawab ya Rilas. Oke, alhamdulillah Sih. nggak sia-sia Bermanfaat kumpul kita. Sip. Seru banget nih dengan isu-isu Seru yang gokil. hot banget ini. Aku jadi menambah wawasan gitu. Kita juga saling sebar informasi. Oke, kita sharing kan ya. Nah, guys, terima kasih sudah menyimak podcast Visip Winsa Musik. Ngobrol seru dan asik. Jangan lupa follow dan subscribe Instagram, TikTok, dan YouTube Visip Winsa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.